Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ala wa li muhabbatillah wa li hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa naqusu bidzikri ila ruhi mu'allif hadzal kitab wa naqusu bidzikri ila mu'assis hadzal ma'had al-wahiriyah ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa muallimina wa dawawil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi al-fatihah. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini ajmain. Ayyuhal walad, wahai anakku, ruwiyan diriwayatkan fi wasaya Luqmanil Hakim, dalam beberapa wasiatnya Luqman Hakim libnihi, terhadap anaknya, annahu, sesungguhnya Luqmanil Hakim, qala, itu berkata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, la yakunanna, sungguh jangan ada, addiku, ayam jantan, aqyasuh, itu lebih cerdas, minka, dari kamu, yunadi, berkokok ayam jantan, bil ashari, pada waktu sahur, wa antang, adapun engkau, naimun, itu tidur, orang yang tidur. Ini salah satu wasiat dari Syekh Luqmanul Hakim kepada putranya. Beliau mengatakan, la yakunanna addiku aqyasu minka yunadi bil ashar wa anta naimun. Sampai ayam jantan ini lebih cerdas dari kamu. Maksud beliau, ayam jantan ketika waktu malam, ayam ini berkokok. Dia berzikir kepada Allah. Tengah malam berkokok, jam 1 berkokok, subuh pun berkokok. Makanya orang-orang dahulu, bunyi ayam ini dijadikan tanda, dijadikan tetengar, betonah cek kol sanapah kol situngkah waktu sahur iya setia kol telo ajem amonye. Nah, orang dahulu seperti itu. Ayam ini juga berzikir, maka jangan sampai ayam itu lebih cerdas darimu. Karena ayam waktu sahur dia bangun, sementara engkau pada waktu sahur dalam keadaan terlelap, dalam keadaan tidur. Sementara di atas telah disampaikan oleh Rasulullah, la tuksirin naumah billaili, jangan memperbanyak tidur pada malam hari. Lah,
kok ajem sehingga malaki hadis ini. Berarti kan lebih cerdas ayam. Mulai dari setelah Isya terus tembus ke sholat subuh. Dia tidur, istirahat. Sementara ayam tengah malam bangun berkokok, berzikir pada Allah. Berarti ayam dengan manusia lebih cerdas ayam memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah. Kan ada di atas tuh. La tuksirin nauma bil lail fa inna kasratan naumi bil lail yad'u sahibahu fakiran yaumal qiyamah. Jangan memperbanyak tidur pada malam hari. Karena banyak tidur pada malam hari itu menyebabkan kefakiran pada pelakunya. Ayam. Ajam ni ke aku kokok krono. Kan yang Ki Ajam itu cerdas saja. Kita uning Nabi mangken. Apa kokok ayam itu masih dijadikan tanda-tanda? Apakah orang masih menggunakan kokok ayam itu sebagai tanda? Karena mangken ini tanda-tanda itu semua sudah terpenuhi. Baik itu dari jam, baik itu dari radio, televisi, dan lain semacamnya. Kalau dulu waktu maghrib saya ingat, waktu maghrib itu yang dijadikan tanda itu adalah bunyi jengkrik. Atau kata orang di sini itu jengkrik atau angkei. Jengkrik itu kenta. Kalau angkei, anggai. Jangan menganggai engkau. Hah? Orong-orong. Nah, orong-orong. Anggai itu kata orang jangan seperti angkai empian jangan matur kata. Derma anggai ini terbang gak tinggi, menyelam juga tidak dalam. Bahasa kerennya itu nanggung-nanggung. Kung-nangkung. Dulu seperti itu bunyi jengkrik, bunyi arong-arong itu dijadikan tanda waktu maghrib sudah. Apalagi cuaca mendung. Cuaca mendung maka dijadikan tanda oleh orang dahulu itu. Oke. Dulu gula kan nutut di masa itu. Masa televisi ki jarang. Masa HP ki jarang juga. Empian kan nutut nepon lah sudah kemajuan luar biasa. Kendaraan sepeda motor gula lambak ki nututin ki ajalan soko. Dari Lombok ke Sungkai jalan kaki. Dari Lombok ke sini ke pesantren ini jalan kaki. Cimangken empian kan tinggal nutut imannya mana? Dari Combon mangkat iteraki sepeda motor, iteraki berisi mobilan. Jarang saya pakai sepeda motor. Ndara saya jalan jarang. Dari Bengkal aja dan mangken. Mas pelengos. Kalau dulu seperti itu. Waktu masa negula, masa muda negula lambai nggak kayak gitu. Gua nih dari Lombok aja lon. Di paling pol ya bilantar songke kendaraan anu ka spesial kasa. Letak letok. Ceren. Dokar sobung ngene kan mun pas Bengkal pas beda dokar. Bayangkan berapa sadisnya manusia mun pas di daerah Bengkal pas beda dokar. Dulu kak iya, enggak gula masa-masa lambok nih ya Allah. Yang tak nututi mungkin orang tua kita sarapannya adalah jagung, tenggem,
pastela. Mun mangkene ke Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sudah dituangkan semua. Ini habiskan ke saking anu. Kanang ki. Dulu saya nututi satu telur ayam kasa sibuk tu bapak telur sini. Enak nyaman lembut yo. Mangken telur. Dikirim kok telur ada. Ibu. Enggak saya dulu itu ketika setretanan kasa bunga telur kombi ikan lagas kan sibuk dia jumpa. Yalah hitung bi orang sepo ni kan. Ya enggak kata kan. Mungkin masa indah masa dulu nih, mungkin nututi masa itu gitu. Mun gula mengatakan masa indah, kemudian masa itu adalah masa berarti mungkin kibet de orang mungkinnya berarti tua ini kayak biang. Coba bayangkan bila akan ada Indomie, Indomie kasih minta ke kan capang beda pelapan kok minta apa ya? Ngampuan nih kamu. Kayak kebosan lah. Itu sebagai tanda orang-orang dulu. Makin alhamdulillah kita nututi mana menututi hasil perjuangan dari orang dahulu. Perjuangan dari orang tua gula empian, perjuangan dari nenek moyang gula empian. Allah memberikan nikmat kepada kita. Apa lagi? Gerakan beten mungkin kan oleh orang. Lambok culun, belum apa, alapo, alandu, masaka, macam-macam. Lambat ni ke gula ki enga cerita, bini cerita. Compo dia mungkin nututin, nyelok aing dari jarak yang begitu jauh. Efekol, kalau apa luan alikili kaman-kaman kalau. Engkimun makin kan air sudah mendatangi. Mun lambat masa dulu air itu didatangi. Kalau sekarang air itu mendatangi. Ini sama dengan perbandingan orang lambat dengan orang makin. Kalau orang dulu mereka mencari guru. Dari mana-mana mendatangi guru, di mana ada ustadz, di mana ada kiai, di mana ada orang yang alim. Orang-orang dulu itu menghadiri, bertanya kepada beliau menghadiri. Orang dulu, sekarang guru yang harus mencari muridnya. Anak tersebut coba impian teliti di tempat kita masing-masing, dilanggar kita di rumah kita masing-masing. Mon maghrib raja sekuni kan elang mungkin. Dilanggar bahasa raja sekuni ini kan. Di musola. Ada ki. Kalau dulu dilanggar atau di musola itu, sekalipun orang yang pon raja tua tetap ngaji. Tukani bi ustaz pakun ngaji. Mun mangken je tukani. Boleh, tolos. Hijau. Tolos tak tahu kayak iya. Orang dulu seperti itu, indah masa lambanya. Kenangan dulu. Kimainan baik kan mulai nggak bilo cuma coklat itu. Bupak kun tuh. Mungkin cok jangan jangan seperti ini. La yakunanna addiku aqyasu minkah yunadi bil ashar wa anta naimun. Jangan sampai ada ayam jantan itu lebih cerdas darimu. Pada waktu sahur ayam jantan berkokok berzikir pada Allah sementara engkau terlelap dalam tidurmu. Walaqad ahsana sungguh bagus man qala orang yang berkata syi'ron pada dalam syair. Laqad hetafat sungguh telah berkicau.
Fi hilailin pada tengah malam. Fi hilailin pada tengah malam. Hamamatun burung merpati. Hamamah burung merpati. Bahasa daerah kita ter. Benih pinter mun pinter embian. Burung merpati. Ikan bahasa Madura terhadap putra ustad putra kiai itu kan terhedi. Ala finanin atas ranting wahnan dalam lemah. Ala finanin atas ranting, burung dara ada di atas ranting. Wahnan dalam lemah. Wa ini dan adapun saya, lana imun itu terlelap hidung. Kadib tuh dusta saya. Wa baitillah demi baitillah. Lau kuntuh apabila ada saya. Lau kuntuh apabila ada saya. Asyikon itu rindu pada Allah. Lama sabaqatni tidak akan mendahului pada saya bil bukai dengan menangis al-hamaimu beberapa burung. Lama sabaqatni bil bukai al-hamaimu tidak akan mendahului saya bil bukai dalam menangis al-hamaimu beberapa burung. Wa az'amu dan saya menyangka anni sesungguhnya saya imun itu orang yang bingung. Du sobabatin orang yang mempunyai rindu. Li Rabbi pada Tuhanku. Fala abki maka tidak menangis siapa saya. Wa tabki dan menangis al-bahaimu hewan. Hewan melata. Laqad hetafat fi hilailin hamamatu ala finani wahnan wa inni lana imun. Pada tengah malam burung ini berkicau. Burung-burung sudah berzikir. Tengah malam burung-burung sudah bangun terlebih dahulu. Baik itu ayam, baik itu burung merpati bangun. Atau burung perkutut. Gula andi burung perkutut. Bila kalau dua kesambunyi. Orangnya terlelap. Kalau empat subuh kesambunyi. Mungkin burung perkutut kayak dia gula badai jompo sih. Ini adalah burung perkutut. Kadibtu wa baitillahi law kuntu asyikon. Aku ini berdusta demi Baitullah. Seandainya kita ini memang betul-betul rindu pada Allah.
Mungkin gula empian memang betul-betul cinta, senang, kangen, rindu pada Allah. Lama sabaqatni bil bukail hamaimu. Niscaya burung-burung itu tidak mendahului kita di dalam berzikir kepada Allah. Kita mengatakan cinta kepada Allah, kita mengatakan rindu kepada Allah, kita mengatakan cinta pada Nabi Muhammad. Tapi kenapa burung itu terlebih dahulu dalam menangis atau bangun tengah malam? Sementara kita yang mengungkapkan cinta, mengatakan rindu, ternyata masih terlelap. Berarti pengakuan itu adalah dusta. Kalah dengan hewan yang tidak mengaku, tapi dia dalam pengamalannya menunjukkan seorang yang rindu. Sama dengan gula empian, tidak usah untuk mengungkapkan engkau riah cinta dengan Nabi Muhammad. Saya ini rindu kepada Nabi Muhammad, tapi perbuatannya tidak menunjukkan kerinduan, tidak menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Perbuatannya menunjukkan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ingin rindu dengan Nabi Muhammad, menunjukkan kecintaan Nabi Muhammad itu lebih baik daripada mengatakan cinta tapi perbuatannya tidak menunjukkan, perilakunya tidak menunjukkan. Sama dengan burung. Burung tidak mengatakan cinta atau rindu pada Allah, tapi burung mendahului kita dalam bangun berzikir pada Allah. Wa az'amu anni haimun du sababatin li rabbi wala abki wa tabkil bahaim. Saya yakin saya ini adalah orang yang rindu kepada Tuhanku. Tapi kenapa hewan-hewan lebih mendahului dalam berzikir kepadaku? Berarti dusta pengakuan kita. Bohong. Kan banyakan orang makan kok dia anu dia kok keempian nih ke Ustad, seneng keempian Ustad. Kudemun keempian tak atau kifai mah keempian tak Ustad teh gembelin. Lebih baik tak usah mengatakan itu, tapi perbuatannya atau perilakunya atau perkataannya menunjukkan dia memang senang kepada Ustadz itu. Ayyuhal walad, wahai anakku, khulasatul ilmi, adapun intisari ilmu, anta'lama, engkau harus tahu, at-ta'ata pada ketaatan, wal ibadatah dan ibadah. Khulasatul ilmi anta'lama ta'ata wal ibadatah. Ma itu apa? Ia adapun khulasatul ilmi. Intisari dari ilmu itu adalah ketaatan dan ibadah. Tujuan dari ilmu itu adalah ketaatan pada Allah. Bukan kita hanya fokus untuk mendapatkan ilmu, tapi ketika sudah mendapatkan ilmu ternyata tidak diamalkan, maka nol. Tapi fungsi ataupun natijah dari ilmu itu adalah pengamalan. Bukan hanya sekedar kita memiliki ilmu tapi nol dari amal, maka ilmu itu pun juga tidak akan bermanfaat untuk menolak kita dari api neraka. Kan seperti kayak di depan itu. Pengamalan ilmu. Betapa banyak orang-orang yang cerdas, betapa banyak orang-orang yang alim, tapi kealimannya, kecerdasannya itu tidak sesuai dengan perilakunya. Menunjukkan orang sealim, perkataannya menunjukkan orang sealim, tapi perilakunya, perbuatannya menunjukkan sebagai orang yang bodoh. Intisari dari ilmu itu adalah ketaatan, taat, tunduk, patuh
apa yang telah menjadi ketentuan Allah kepada diri kita, melaksanakan ibadah. Ibadah bermacam-macam warna atau bermacam-macam ibadah. Ada ibadah ini sholat, ibadah ada yang berupa zikir, ada yang berupa baca Quran dan lain-lainnya. Macam-macam Quran. Diaji Quran lah. Al-Quran ini kaji, pelajari. Quran ini baca. Pada waktunya nanti manusia ini akan menjumpai Al-Quran di mana tulisan Al-Quran itu oleh Allah dihapus. Mungkin pada waktunya nanti akan terjadi seperti itu. Ketika orang-orang sudah mau membaca Al-Quran halaman pertama, ternyata tulisan Al-Quran dalam halaman pertama itu sudah dicabut oleh Allah. Tinggal kertasnya. Dibuka halaman yang kedua, sama. Tulisannya tidak ada. Kertasnya tetap ada. Terus, ternyata dalam satu Quran pun, Allah sudah mencabut Al-Quran itu. Bingung, kejadian hal yang semacam ini akan membingungkan pada orang pada masa itu. Kenapa mau mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, ternyata tulisannya Allah sudah menolongnya. Tanda-tanda kiamat itu. Manusia itu akan bingung dan ketika itu mereka akan mengingat-ingat sisa-sisa hafalan Al-Quran. Allah pun juga akan mencabut. Mungkin beda Al-Quran. Orang masih membaca Al-Quran, kiamat tidak akan terjadi. Kalau sudah ditolong oleh Allah, oleh senang Allah kata, yotek apa yang jadi hafalan, kul huwallahu ahad pun juga akan lenyap dari orang-orang tersebut pada masa itu. Nah, sebelum hal ini terjadi, maka gula sarang sambian mestinya baca Al-Quran. Dimanapun kita berada, lebih-lebih di pondok, lebih-lebih ada di pesantren, lebih-lebih baca Al-Quran kepada kita itu lebih mendorong karena kita statusnya masih santri. Beda halnya ketika sudah pulang ke rumah masing-masing. Jadi alumni pada sibuk kesibukan ini dan itu. Anak rantau sibuk sini dan situ. Maka kecuali orang-orang yang memang betul-betul oleh Allah dijaga, maka orang itu tetap akan memelihara Al-Quran, tetap akan membaca Al-Quran. Pada waktunya nanti seperti itu Al-Quran. Bingung. Meletoles nak ada. Mulai tolong oleh Allah. Ilmu harus pengamalan. Napa seekau lebih impian amal lagi. Dapat kecompok ilmu yang telah kita peroleh sekalipun itu ilmu sedikit amal lagi. Kan mereka pun makan. Makai sekonik sepenting berokah. Jadi sekonik tak amal lagi. Apa saja ilmu? Banyak ilmu na wudu. Coba gula impian makan. Coba baca. Atau berkaca, bercermin kepada diri kita sendiri. Gula impian oning ilmu na wudu. Tapi seberapa banyak kita makan berangkat dari asrama ke kantor ke saya di wudu. Kemudian dari masjid saya duha, saya insyaallah di wudu. Tapi berapa banyak? Tapi tak usah tanya aku. Ini pertanyaan tidak butuh jawaban. Butuh dalam abad TV. Iya ya. Ilmu kaya amalkan. Ketika gula sarang sampian, kita semua mengetahui satu ilmu. Kemudian ilmu itu kita amalkan. Allah akan mewariskan, Allah akan memberikan kepada orang yang mengamalkan ilmu itu. Warasahullahu ilma malam ya'lam. Allah akan mewariskan ilmu yang tidak disangka-sangka. Ilmu ladunni. Man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Amalaki wudu, audu, asolat, tutur kata si bagus. Kan lah menikah tutur kata saya memang tak bagus, tak pantas aku ucapkan. Napa boleh aku sampaikan kepada ustaz? Nggih amalaki gaya. Kan nggih kaya pengamalannya mana? Benih ilmunya 100%, pengamalan dari ilmunya 0. Wah.
pengamalan. Iklam ketahuilah olehmu anna ta'ata sesungguhnya ketaatan wal ibadatah dan ibadah mutaba'atu syari'i itu mengikuti syariat. Wahai anakku abror, mutaba'atu syari'i mengikuti syariat. Fil awamiri di dalam beberapa perintah, wan nawahi dan beberapa larangan. Bil qauli dengan ucapan, wal fi'li dan pekerjaan. Yakni mengharapkan Kiai Musannif kullu ma adapun setiap barang takulu yang engkau katakan wa taf'alu dan engkau kerjakan wa tatruku dan engkau tinggalkan yakunu itu ada apa sesuatu ma biktida syar'i itu mengikuti syariat. Kama lau sumtah, kama seperti sesuatu. Lau sumtah apabila engkau berpuasa. Yaumal aidi pada hari raya. Wa ayyamat tasyriki dan hari-hari tasyrik. Takunu maka ada siapa engkau asyan itu orang yang maksiat. Au shallaita atau salat siapa engkau bisaubin dalam pakaian mausubin yang gesap. Wa ingkanat sekalipun ada apa solat surata ibadatin itu berupa ibadah tak samuh maka berdosa siapa engkau. Dalam ketaatan, dalam beribadah, kita itu harus mengikuti aturan syariat. Baik itu dalam perintah, melaksanakan perintah Allah, ataupun dalam menjauhi larangan, bil qauli wal fi'li. Maka itu harus mengikuti aturan syariat. Harus mengikuti syariat. Di dalam ketaatan, ajalanaki ibadah, harus mengikuti syariatnya Rasulullah. Dalam ajalanaki larangannya, tidak melaksanakan larangannya, juga harus mengikuti aturan syariat. Kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatruku yakunu biqtida'i syar'i. Setiap apa yang engkau katakan, apa yang engkau lakukan, apa yang kau tinggalkan, biqtida'i syar'i. Mengikuti syariat. Kama law sumta yaumal id wa ayyamat tasyrik takunu asyan. Dalam aturan syariat, hari tasyrik, hari Aidil Fitri, Aidil Adha, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Sekalipun puasa itu berupa berbentuk ibadah, tapi kalau hari tasyrik atau hari yang dilarang oleh syariat untuk melaksanakan puasa, dia moro-moro gulambian apa asa. Hari tasyrik, hari yaumil Aidil Fitri, Aidil Adha apa asa. Ben marah pemata apa asa. Mau kesempatan beda itunya nikah, jangan kau sia-siakan. Hari Aidil Fitri apa asa. Ya oleh.
Tidak diperbolehkan. Ketaatan ibadah harus berjalan sesuai dengan syariat. Sekalipun puasa itu merupakan ibadah, tapi apabila dikerjakan pada hari tasyrik, maka puasa itu bukan bernilai ibadah puasa, tapi berdosa. Yaumut tasyrik nikah tanggal 11, 12, 13 dari bulan dari bulan Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kan sangat ironis Imam pas hafal Hijriyah. Tapi insyaallah mensampian insyaallah hafal Hijriyah. Bulan Hijriyah nikah tahun Hijriyah bulannya mulai dari bulan apa? Muharram. Coba Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pas takepe kalau siapan ning takepe selain tahun nih kalau saya ingat dalam pikiran bulan takepe ketaatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan ini harus sesuai dengan syariat. Salat seperti itu juga harus mengikuti syariat. Contoh, salat menggunakan pakaian yang gesap. Gesap ini kan menggunakan hak milik, bukan hak miliknya, tanpa sepengetahuan orang lain. Tapi beli akhir kayak gesap. Monta beli kasak benih gesap. Ngicunya mana orang saat sholat menggunakan pakaian-pakaian yang gesap, sekalipun bentuknya berupa sholat, sekalipun sholat itu berupa ibadah, tapi orang ini tak samuh berdosa. Sholatnya sah, apa diterima apapun wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Maka dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan ketaatan harus diikutkan kepada syariat. Sekalipun sholat itu adalah ibadah, tapi syariat melarang kita menggunakan bukan hak kita, baik itu dari jalan ghasab, mencuri, merampok, atau lain-lainnya tanpa diizini atau dibenarkan oleh syariat. Hal itu tidak dibenarkan, sekalipun akhirnya untuk ketaatan. Contoh, bersedekah baik, tapi kalau sedekah mengambil dari harta orang lain bukan hak kita disedekahkan, maka dalam bersedekah kita berdosa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan aturan syariat. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.